Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pekan ini SD 5 akan membahas tentang hadas besar. Ya, di pekan sebelumnya teman-teman udah belajar tentang hadas kecil. Ya, semoga bisa dipahami dan bagaimana cara membersihkannya juga sudah dijelaskan. Nah, sekarang ialah kita akan membahas tentang hadas besar. Ya. Pengertiannya terlebih dahulu. Nah, hadas besar ini adalah merupakan suatu hadas yang harus disucikan dengan cara mandi, ya, tidak dengan cara berwudu. Nah, ciri-cirinya dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat kita memiliki hadas besar itu nanti akan disebutkan juga macam-macamnya, dan semoga teman-teman bisa memahami dan mengambil pembelajarannya di sini, ya. Kenapa aku memilih pembahasan tentang ini, ya? Karena di sebagian teman-teman, ya, mungkin ada yang akan balik gitu kan, lebih dewasa lagi. Nah, makanya di sini sudah mulai aku bahas. Nah, yang pertama, ya, pengertian hadas besar itu ialah sesuatu maknawi ataupun kotoran yang keluar dari satu lubang. Ya, kemarin kan udah aku jelaskan apa sih bedanya kubul dan dubur, ya. Nah, hadas besar ini yang termasuk harus disucikan dengan cara mandi, yaitu keluarnya sesuatu dari kubul, ya, bukannya dari dubur tapi dari kubul. Nah, yang pertama ialah keluar untuk yang laki-laki itu keluarnya mani ataupun sperma. Nah, biasanya kalau hal ini itu ditandakan dengan mimpi basah, ya. Itu disebutnya, arti kata mimpi basah itu bukan berarti ketika kita sedang tidur kemudian kita bermimpi dan saat kita bangun tahu-tahu semuanya sudah basah aja, bukan seperti itu, ya. Tapi hal lain yang ada di dalam mimpi tersebut, ya, itu yang disebut dengan mimpi basah. Akibatnya itu keluarnya mani ataupun sperma yang cairan tersebut berwarna putih kental seperti itu. Nah, itu yang pertama yang harus membuat kita itu harus mandi. Kemudian yang kedua, berhubungan kelamin. Nah, biasanya ini adalah hubungan antara suami dan istri, seperti itu. Kemudian yang ketiga ialah terhentinya haid dan nifas. Nah, ini untuk perempuan. Nah, ketika perempuan haid, nah selesai. Nah, maka setelah selesai haid, nah perempuan tersebut diwajibkan untuk mandi. Nah, nanti niatnya itu beda-beda gitu. Niat yang laki-laki itu seperti apa, yang perempuan itu seperti apa, ya. Nah, ini tidak dijelaskan di kelas 5 tapi akan dijelaskan di kelas 6 nanti, seperti itu. Nah, di sini untuk haid. Kemudian nifas. Nah, nifas ini adalah setelah selesai melahirkan gitu. Jadi kalau seandainya belum melahirkan, nggak bisa disebut dengan hukum nifas gitu, tapi hanya disebut dengan haid saja. Nah, itu semua, ya, dari 3 macam tadi itu diwajibkan membersihkan hadas besar tersebut dengan cara mandi, dan tata caranya juga tidak sama ataupun tidak seperti dengan halnya kita mandi biasa gitu. Nah, tapi nanti ada tuntunannya yang diajarkan oleh Rasul kepada kita semua. Nah, perkara-perkara yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita sedang berhadas besar itu apa aja? Ya, di sini dijelaskan ada 6, ya, ada 6 macam. Yang pertama ialah sholat gitu. Nah, orang yang berhadas besar itu nggak boleh sholat kalau seandainya dia belum bersuci, dia belum mandi dan belum berwudu, nggak boleh. Kemudian yang kedua ialah tawaf. Ya, tawaf ini berada pada saat baik itu sedang umroh ataupun pada saat pergi haji. Kemudian yang ketiga ialah menyentuh Al-Quran. Kenapa? Karena di Al-Quran sudah dijelaskan la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah boleh seseorang menyentuh kitab suci ini ataupun Al-Quran ini kalau seandainya dia
dalam keadaan tidak suci gitu. Kemudian yang keempat ialah membaca Al-Quran. Nah tadi menyentuhnya saja tidak boleh. Nah dikiaskan apalagi membacanya gitu. Jadi menyentuh dan membaca Al-Quran itu sangat diharamkan, tidak boleh dilakukan pada saat sedang berada di dalam hadas besar. Nah kemudian yang kelima ialah itikaf. Nah itikaf ini biasanya ada pada saat di bulan suci Ramadan. Nah itikaf itu artinya berdiam diri di masjid dan diisi dengan hal-hal yang berbau ibadah seperti zikir, membaca Al-Quran, sholat. Nah itu ya termasuk dalam hal-hal yang dilakukan pada saat itikaf. Dan yang terakhir ialah berpuasa ya. Maka orang yang ketika berpuasa kemudian ada perempuan haid, nah maka puasanya itu batal. Nah kemudian laki-laki, nah ketika sedang berpuasa di siang harinya umpama mimpi basah, nah itu berarti puasanya batal ya, harus dibatal. Nah, bagaimana cara menggantinya? Ganti setelah setelah lebaran ya, ataupun disebut dengan qadha kayak gitu. Dan macam-macam cara menghilangkan hadas ya. Tadi yang hadas kecil kan teman-teman udah tahu, yaitu dengan cara dengan cara berwudu. Nah tuntunannya pun juga udah dijelaskan gitu kan, mulai dari rukunnya, mungkin syaratnya, kemudian sunnahnya gitu. Nah itu juga udah dijelaskan semua dan teman-teman juga insya Allah sudah pasti paham. Nah di sini yang berbeda ialah ketika kita berhadas besar, kemudian cara membersihkannya itu dengan mandi. Nah dan tata cara mandinya pun seperti yang tadi sebelumnya aku udah bilang, itu punya cara tersendiri ya, punya cara tersendiri, tidak seperti biasanya kita mandi baik itu pagi, siang ataupun sore gitu. Jadi tidak asal gebiar seperti itu, tapi minimal itu mengguyurkan air mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah maka semua bagian yang ada di tubuh kita itu harus terkena basuhan air. Nah artinya ketika kita mandi setelah hadas besar itu harus disiram mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Nah kemudian di seluruh bagian tubuh kita itu harus terkena basuhan air, dibasuh dengan tangan dan dengan air gitu. Kalau seandainya ada bagian sekecil apapun tidak kena, maka belum sah ketika dia ingin melaksanakan sholat. Artinya mandinya itu nggak sah gitu. Ketika mandinya nggak sah berarti sholatnya, wudunya, dan semua hal yang dilakukan dalam berbaik pada saat melakukan ibadah itu nggak akan sah. Ketika nggak sah berarti tidak diterima oleh Allah. Nah ketika tidak diterima oleh Allah karena kita sedang berada di posisi junub kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berarti berdosa ya, seperti itu. Baiklah teman-teman, mungkin cukup itu aja ya. Nanti kalau seandainya ada yang perlu dipertanyakan bisa dipertanyakan pada saat kita Zoom meet ya. Pada saat Zoom itu boleh bertanya, dan apa yang teman-teman kurang paham insya Allah nanti kita bahas sama-sama. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada